gimana sih? biar setara. Norak banget kayak feedback. Halo, Gokil. Gue lagi sama Bang Jari Hendrik. Aduh, gue malu gue. Lu jangan di crop ntar di screenshot di crop mukanya Jari Hendrik doang lu, muka gue dihilangin lu. Cewek-cewek lu jangan pada becek lu, lihat Jari Hendrik lu. Yang tayang di mana? YouTube. YouTube gua. Halo Bang Jep. Halo. Kan Halo gua Yuda. ngajak tos. Mantap. Jari Hendrik gila. Alumni Suci 7. 6. Alumni Suci 6. Gokil. Gua dieliminasi pokoknya nomor 13 gua waktu itu. Dari 16. Lumayan, ada bertahan 3 kali. 3 minggu. 3 minggu. Lu waktu itu berapa? Gua awal semua Pak udah. Suci 5 pre-show 24 besar keluar. Suci 8 minggu ke 5. Suca 1 minggu ke 2. Semua nih pokoknya. Udah lu enggak usah nanya. Nanya lu nih. Oh iya. Lo apa sih dulu kenapa lu bisa ikut itu sih Suci? Ceritanya? True story nih ya, true story-nya gue di Story. True story-nya gue di call sama Kompas waktu itu. Ini nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa. Gue di call. Jadi ini kita lagi ada treatment sendiri nih selain audisi gitu. Han dulu kan namanya. Han. Oh iya. Han itu biasanya diambil temanya tuh profesi waktu itu. Makanya pas di angkatan gue Suci 6 ada profesi polisi, si Gamayel, ada profesi dosen. Dosen siapa? Pak Irfan Karta. Oh iya Pak Irfan ya. Profesi gue waktu itu model, dia. Enggak ya. Penulis waktu itu. Oh penulis. Tapi lu pantas juga sih jadi model. Nulis, seleb tweet lah gitu. Jadi kayak treatmentnya seperti itu gitu diangkat. Jadi mau bagaimanapun audisinya, gue sebenarnya audisinya hancur waktu itu gue. Suci 6 tuh. Tapi lu kenapa mau? Maksudnya pas dihubungin, maksudnya kenapa lu mau nih ngambil kesempatan buat Suci 6 gitu? Karena basicnya gue emang suka stand up. Terus Nah itu dari kapan? Gue kenal sama teman-teman stand up. Gue juga pernah stand up di open mic. Agak pernah lucu stand up gue itu emang nggak pernah lucu gitu. Ya, nah bikin karena becek lah. Ya, tapi nggak lucu gue nggak begitu paham lah ibaratnya, nggak begitu paham. Terus kan gue juga deket lah sama beberapa teman-teman komik, jadi berasanya, terus anak-anak komik juga kan, Bang Zari pokoknya udah cuma datang 2 kali 3 kali itu pada manggil Bang gitu. Ego membuncal. Oh iya. Membuncal, kayaknya gue lucu nih. Di sisi lain gue juga suka nge-tweet jok-jok receh. Ya udahlah, gue okein gitu. Merasa ini nggak sih? Kayaknya bisa. Merasa gitu. merasa ada tantangan baru. Tantangan gitu, baru. Apalagi di telepon, mindset gue kan TV, nelfon gitu. Mindset gue gitu loh. Waktu itu makanya TV, akhirnya kenapa nelfon gitu ya. lu ambil. Job gitu ibarat. Tapi awalnya lu bisa tahu stand up, lu kenal sama teman-teman stand up tuh dari mana itu Jep? Gue itu pas pertama kali stand up yang jadi sejarah tuh open mic yang ada Raditya Dika, ada Panji, ada Ernest, itu gue termasuk bukan. Yang di mana? Komik club. Comedy Cafe, Ramon. Yang pas Iya Ramon, itu gue termasuk penonton. Oh pas awal-awal Awal-awal itu gue stand up Indo penonton, itu. gue nonton live tuh Radit yang lucu banget tuh. Oh iya yang viral ya. Yang viral, akhirnya viral. Itu gue live. Terus ya kan ya di sisi lain karena medsos juga jadi kenal. Sebelumnya gue juga penyiar siaran, waktu itu sempat ngebahas soal stand up comedy. Itu gue ketemu Aji sama Awe waktu itu. Ngebahas soal stand up apa segala. Wow, Nah jadi kenal lah. Terus datang dong open mic, datang gitu-gitu, membaur lah, bergaul. Akhirnya dari pergaulan. datang. Akhirnya datang. Open mic. Di Gitu. Baru semenit tuh diketok gelas tak gitu. itu di mana? Di Bekasi. Oh main ke Bekasi waktu itu lu. Ibaratnya gue memandang stand up itu sebagai ruang pergaulan waktu itu, Iya. ruang bergaul. Karena asik-asik anak stand up gue akuin. Gitu. Oh itu tahun berapa itu? 2012 lah, 2012. Gitu. Pas yang nyobain di Bekasi itu. 2012. Itu langsung nyobain open mic tuh lu. Iya nongkrong nyobain. Gitu. Jari. Kenal gue kenal sama Panca Atis kan dulu. Komik Bekasi kan Panca Atis. Panca Atis sih lagi jaya-jayanya Iya, tahun segitu tuh. Lagi dibercanda-candain ituan. Dan diterima dengan welcome lah waktu itu sama anak Bekasi. Gitu. Terus ya jadi sering main-main lah sama komik. Ya, Oh itu awalnya dari situ. Dari situlah.
tahun-tahun 2012 gitu ya. Ini sebenarnya gue manjat sosial gitu. Tapi apa sih profesi lu apa waktu itu saat itu selain penyiar? Influencer aja, influencer. Influencer. Emang lu udah ngebangun jadi seleb tweet ya waktu itu ya? Iya, karena gue ngerasa bahwa medsos cukup menghasilkan, Twitter juga udah menghasilkan waktu itu dari gue pertama kali jadi influencer juga 2011 kan. Anjing. Gitu. 2011 bro, dia dapat duit dari Twitter. Coba. Lu deh dapat apa dari Twitter lu? Cuman ya sering berjalannya waktu kan, ya berkembang. Gitu. Iya, pas juga. Aktivitas gue nulis sebenarnya. Cuma kan nulis gue gak ada duitnya. Hah? Cuma enak aja pas kenalan. Zari lu ngapain? Gue penulis buku gitu. Tapi basicnya duitnya banyak kan dari medsos. Gitu. Bukan dari buku, mana? Buku. Ya biasa aja sebenarnya buku. Dari medsos. Buku baru oke kalau udah berapa kali. Lu udah ada berapa buku sih? 4 buku. 4 buku. Selain nulis buku, nulis apa? Udah buku aja. Sama sempat gue dapat kerjaan copywriting, nulis konten-konten buat brand. Copywriting apa sih? Copywriter tuh bedanya sama nulis buku tuh, kalau copywriter tuh ada apa ya? Ada unsur lu ingin memperkenalkan sebuah produk. Jadi ada unsur promosinya gitu. Oh, kalau copywriter tuh itu. Iya, menulis. Oh, gue kira ngopi. Bahasanya lah. Ngopi tulisan orang. Bukan. Kan kopi. Bukan. Gak tahu gue. Freelance lah waktu itu gue, freelance. Sampai akhirnya sekarang bisa bikin kapitulis ya, gokil. Kapitulis ini apa sih? Sebelum dari kapitulis kan gue di MLI. Oh iya. Gak ada yang tahu. Hakim Iya. Asmara. MLI. Jari Hendrik. Tuh, gua lagi sama Hakim Asmara MLI. Enggak. Udah enggak. Udah enggak. Berapa tahun lu di MLI berarti? Wah, bulan kali. Emang gak nyampe setahun-tahun Acan? Hah? Kenapa? Waktu itu kan lagi musim badai keluar kan? Oh, jadi lu ikut pergerakan itu juga? Enggak sih, ada masalah internal dulu, sempat debat. Nah, gua kan ambekan orangnya kan. Gitu. Emang iya? Tanya Andi lah. Oh iya, lu manajer ya? Gua ambekan, gua tuh kalau lagi ngambek, lagi marah, gua tuh cepet ambil keputusan. Oke, dia mau keluar gitu. Ibarat pacaran nih, marah dikit minta putus tuh, gua tuh tipe kali gitu. Iya. Gitu dulu gue yang dulu ya. Gitu. Sekarang mah enggak. MLI. Kok lu bisa gabung MLI tapi Diajak sama Coki waktu itu. Oh, sama Coki. Coki sama Joshua. Buat? Wah, kita lagi membuat MLI ini gitu. Terus gue udah bilang sama Coki, ini MLI ini masalahnya di gue tuh di huruf L-nya. Hah? Lucu. Masalah di gue tuh di huruf L-nya. Kalau L-nya diganti love, oke deh. Tapi Coki Pardede waktu itu memberikan motivasi lah ibaratnya. Enggak, kalau kita emang rencana mau lengkap nih ya, hakim-hakim. Ada bagian A, bagian B, bagian C, bagian D. Nah, lu bagian asmaranya nih, Zar. Gitu. Oke, gabung gitu. Apa kerjaan lu waktu itu di MLI berarti? Pertama-tama ya hakim. Gue sempet stand up ngebom gue. Ngebom mulu lah stand up gue. Ada sempet gue. Ngebom mulu lah stand up gue. Jadi video gue di YouTube juga semua tuh aib, bukan video lucu tuh, video aib. Bisa nggak sih gue minta tolong sama Kompas, tolong delete. Video gue delete, nggak usah diakuin gue jadi alumni gitu, gue pengen gitu. Malu gue ya. Yang nonton ratusan ribu, yang dislike Serius lu? 80% kali. Serius? Cek aja video stand up gue. Beneran? Iya, makanya gue lagi banyak. Itu memang dasar cowok-cowok ini aja lu, jamet. Enggak, emang hancur. Iya, yang nggak suka mah. Enggak, emang hancur. Cewek-cewek mah demen pasti. Jar, lu ngomong apa juga becek, orang teriak. Tapi emang gue sebenarnya tuh ada sisi sense of humornya ada gue. Cuman pas di Suci, gue tuh memaksakan diri untuk jadi setara sama komik-komik lain. Ngerti nggak sih? Lu jadi nggak jadi diri lu gitu waktu itu? Iya, ini pelajaran juga mungkin buat teman-teman. Pas gue lari dari persona gue. Iya, soalnya pas gue nonton lu sebelum di Suci kayaknya nggak begitu dah lu dah. Iya, gue di open mic atau di kayaknya lu sempet di mana, di Metro bukan sih? Cinta-cintaan. Iya, sempet kan ya di Metro. Gue Iya, sempet terkenal relationship. Pas di Suci kata gue lah, ini bukan jari nih gitu. Gitu. Kenapa ya? Waktu itu kenapa begitu? Tekanan kali ya, tekanan kompetisi ya. Gue melihat kiri kanan. Kalau bisa juga sih tertekan sama kompetisi. Maksudnya seorang Jari Hendrik yang udah gede dari seleb tweet, udah gede dari selain influencer. Justru karena itu ekspektasinya kan ada. Orang-orang yang nggak ada ekspektasi tinggal duduk. Ini kan
aman, nggak ada beban. Ya, Kalau tapi gua kan ada lu ekspektasi. kayaknya ngomong apa juga orang mau terima aja. Di benak gue tuh, kalau kayak gini kayaknya hancur nih, receh nih, gini gitu di benak Oh, gue. jadi banyak ini ya. Iya, di benak gue terus gue ngeliat kan orang-orang lagi pada ngebadanin. Nanya-nanya materi ke gue, Bang Jeb kalau gini bagus. Pas gue liat, aduh bagus banget. Jadi gue tertekan, gue paksakan lah diri gue nulis materi. Gitu. Lu lagi ikut suci, aduh. Lu ikut suci aja gue kaget, ih buset ngapain, kata gue udah, lu mau udah terkenal dengan sendirinya, ngapain ikut suci lagi. Karena momen profesi itu kali. Iya sih. Gitu. Dan lu juga ngerasa tertantang sih. Iya. Pakai ngerasa tertantang sih lu. Tapi ini pelajarannya ya, mungkin ya nggak semua yang lu gemari harus lu pandang untuk menjadi itu gitu. Iya. Bener. Gue menggemari stand up, gue bergaul sama anak stand up. Iya. Tapi nggak bisa gue paksakan diri gue untuk bisa stand up di depan TV yang nonton jutaan orang gitu. Iya. Belum siap gue waktu itu. Gitu ya. Tapi Anjing gitu banget lagi. gitu lah kurang lebih. Tapi lu ngerasa ini gak sih, Jeb? Kayak semenjak lu kayak kenal stand up, terus lu bergaul sama teman-teman stand up tuh ada ininya, ada inputnya, Banget. ada manfaatnya gitu buat hidup lu atau buat buat karir lu gitu. Banget lah. Pertama sih, ya gue memandang bahwa banyak teman banyak rezeki. Itu Banyak dulu apa? sih. Banyak teman banyak rezeki. Oh, Gue nggak mau naif lah, gue orang tuh yang wah gue tulus dalam pergaulan masuk gitu. Gue hanya mencari keluarga baru, nggak gitu. Gue ingin harus ada sesuatu yang bisa gue petik dari situ gitu, pelajaran, keuntungan apapun gitu. Termasuk ya dengan kenal mereka ini. Anak-anak stand up, dan gue akui anak stand up tuh solid semua. Bahkan ya gue sempet, manajer gue dari anak stand up dulu, Istiono, iya nggak sih? iya bener. Iya kan, manajer gue dari anak stand up. Dia stand up mana sih? Jakbar. Jakbar dia. 2015 terakhir stand up dia. Itu fokus jadi manajer. Iya. Bagus. Terus di sisi lain pergaulan gue juga termasuk yang hangat sama anak stand up. Ada komunitas werewolf kan, Iya, werewolf yang juga. isinya stand up juga, banyak komika-komika jalan bareng apa segala. Jadi senang aja gue, dan inputnya ya kadang-kadang kalau misalnya ada beberapa anak stand up yang kerja di agensi misalnya, ada gue juga KP tulis misalnya buat campaign apa segala, gue juga ngajak anak stand up kan gitu-gitu. Jadi bisa ada, selain berteman kita juga bisa bekerja sama. Benar sih. Gitu. Nah ini sekarang nih lu bikin Kapitulis kan? Ini udah perusahaan nih? Udah perusahaan. Kapitulis. Kapitulis aja sekarang ada komika kan. Siapa? Viko. Ada Viko, ada Harry Hore, dan ada Oh Harry ini juga di Kapitulis. Harry Hore dan Sama Ricky. Ricky Batimena. Sebenarnya nggak yang ini nggak ngomong kayak wah eksklusif gitu, enggak. Tapi ya gue ajak mereka untuk Kapitulis kan basicnya kan dia merangkai kata. Copywriting, termasuk copywriting itu punya kebutuhan nulis komedi, artinya caption yang yang bisa mempromosikan sesuatu dengan kemasan komedi, dan ini butuh tangan-tangan profesional yang memang udah biasa nulis komedi kan, gitu. Enggak, gue inget perjalanan sebelum Kapitulis. Kemal Givari, by the way, iya Kemal Givari juga. Kaget gue, lu mau tiba-tiba bentak. Oh, Kemal Givari ini juga. Justru dia komik yang pertama gue ajak untuk nulis. Gitu. Kemal tuh gitu-gitu pernah nulis lagu dangdut tuh di Kapitulis. Nulis lagu dangdut? Lagu dangdut. Ada orderan lagu dangdut? Ada orderan lagu dangdut. Enggak. Dulu kan lu, seinget gue ya, berawal dari iseng-iseng itu kan. Caption. Iya, jualan caption gitu kan. Udah melebar, makanya jadi PT karena banyak. Ternyata emang banyak beneran. Udah bener-bener segala sesuatu yang berhubungan sama kata-kata, itu produk kita. Enggak, kok ada sih maksudnya orang yang order caption gitu maksudnya? Gimana sih, Jeb? Maksudnya? Ya lebih aneh lagi order personal chat. Caption maksudnya. Serius lu? Caption kan masih enak, ada kebutuhan untuk dilihat banyak orang. Personal chat buat apa? Ya chat pacarnya, chat selamat ulang tahun. Serius lu? Gue pernah dapat orderan ini, kata-kata terakhir sebelum live grup WhatsApp. Kebutuhan. Beneran. Anjing, nggak masuk akal dong. Maksudnya, iya ini. Lucu-lucu orderan gue. Iya, ternyata ini bisa jadi kerjaan gitu, bisa menghasilkan. Aneh tahu. Ih, orang tua dulu mah nggak ada yang ngerti kalau ini bisa jadi kerjaan. Taunya PNS doang kerjaan mah. Ini nulis ucapan itu mau live grup WhatsApp masa jadi kerjaan dong, aneh dong.
Lebihan lagi adalah lu tuh dapat orderan sebuah kantor. Ada pintu yang bisa sering dilalui sama karyawan kan. Di pintu itu tuh suka ada tulisan jangan lupa tutup kan. Gitu. Cuman karena udah pakai tulisan itu, tetap karyawan suka lupa nutup. Order di gua. Bagaimana kata-kata yang biar ditutup pintunya? Aneh banget, sumpah. Gitu. Maunya yang lucu katanya. Jadi biar ada membangkitkan suasana bekerja juga lucu gitu. Ih, gila, aneh, sumpah nggak masuk akal tau. Lu jual tulisan doang gitu. Kata-kata ya. Jual kata-kata, gila. Makanya gue perhatiin sangat relate juga sama aktivitas komika yang nulis materi kan sebenarnya sih. gitu. Dan kalau misalnya nulis materi kan ada juga yang memang berangkat dari keresahan, Iya, keseharian. iya, benar. Cuma bedanya kalau di kapitulis ini kita membadani kehidupan orang lain gitu doang sih. Lo memposisikan diri bagaimana lo jadi si A. Bagaimana Iya, lo jadi seorang suami yang rindu istri, istrinya LDR apa segala gitu doang. Sama aja. Itu maksudnya itu yang pesan, yang order tuh emang orang-orang biasa juga banyak gitu. Banyak. Maksudnya yang ya udah yang emang pengen posting di akun pribadinya doang gitu. Kayak gitu. Ih, lu nggak bisa bikin caption sendiri emang ya? Gimana sih? Gua kadang-kadang lucu juga dia sama orang-orang nih. Kayak kenapa orang butuh perangkai kata, gue ngomongnya perangkai kata ya, word crafter di bahasa Inggrisnya, perangkai kata atau copywriter. Pertama mungkin orang itu nggak ada waktu, bisa, tapi Ya. males aja. Gokil. Kedua yang ngerasa nggak bisa, pengen yang, kurang enak, suka ada pasal-pasal gitu kan. Suka udah diketik hapus lagi. Hapus udah, lagi, hapus lagi. Enggak, ini kurang nampol nih gitu. Iya, gitulah, masalah-masalah seperti itu. Ketiga mungkin ya karena, ini duit habisin kemana lagi? Gitu, ada juga yang seperti itu. Ada. Bener juga sih. Ada. Makanya buat teman-teman yang emang kalau duitnya nggak ada, nggak tahu gitu, itu banyak, habisin mana lagi? Ada kapitulis. Ada kapitulis. Lu awalnya deh, gue pengen nanya awalnya lu bisa kepikiran, oh ini bisa jadi ide bisnis nih, peluang bisnis gitu. Momennya persis banget pas gue keluar dari MLI sebenarnya. Oh iya, waktu itu ya. Terus? Ide MLI juga menurut gue brilian. Nah, gue termasuk yang menyerap ilmu-ilmu yang gue dapat dari MLI untuk bisa ngebangun kapitulis ini. Makanya namanya aja kapitulis. Dulu kalau lo masih ingat ya, MLI itu benar-benar identik sama Kapitalis, iya. Iya nggak? Iya, benar. Gitu. Oh, dari situ ya? Dari situ gue curi lah ilmunya Patrick Effendi tuh. Kapitulis. Biar gimana Patrick Effendi kan ada baik-baiknya yang bisa kita ambil ya. Iya dong, pastilah. Makanya lu keluar, lu ambil ilmunya. Gitu. Wah, enak lu. Ya, sama di sisi lain emang gue kan suka nulis sebenarnya gitu. Passion gue tuh lebih luas dari sekedar nulis buku, stand up atau nulis apa. Tapi Emang nulis apapun ya? Berkata-kata passion gue tuh. Segala sesuatu yang bisa ada kata-kata di situ. Itu lu jalanin berapa tahun berarti? Menulis itu, menulis. Oh itu berangkat dari gue baru sadar gue suka nulis tuh kuliah. Sementara gue tuh udah suka nulis tuh dari SMP. Gue tuh suka banget pelajar bahasa Indonesia. Pas ada momen-momen mengarang, nulis puisi tuh gue udah termasuk yang kesayangan guru gue lah gitu. Tapi lu belum sadar kalau emang Belum sadar mau jadi apa karena gue pikirannya waktu itu bagaimana ya ini apa minder lah waktu itu, minder bagaimana ini gue hidup gue gitu. Gitu. Jadi Hendrik minder. Sekarang orang yang minder lu di samping dia mah. Kagak lah bro, maksud gue dulu gue kismin. Sekarang masih. Tapi nggak sekismin dulu. Dulu gue ganteng doang. Beban loh itu. Emang ada orang ganteng miskin tuh ada? Nah itu gue dulu. Gue kira orang-orang kaya doang tau yang ganteng. Momen-momen gue SMA tuh. Momen gue SMA diputusin gara-gara ceweknya lebih milih cowok yang bermobil. Itu apaan aja? Gue alamin tuh bukan gila gitu lu. doang. Lu nyesel kan sekarang dulu mutusin dari Hendrik lu. Mampus lu. Iya. Gila. Ada orang mutusin. Momen gue ada tuh. Ih, maaf ya gitu. apalagi lu Kong. Jari yang ganteng aja bisa ditinggal cewek. Pantes gue begini. Lalu kalau dulu pacaran kan biasanya kalau naik motor nurunin depan rumah ya kan? Iya. Dada. Kalau gue dulu pacaran nurunin Depan gang. dia turun duluan, gue diangkot bareng. Jadi turunin dadanya dari angkot, duduk Lucu banget lagi. ganteng-ganteng naik angkot pacaran dulu. Ya Allah Akbar. Lalu ya Karena supir, enggak. supir. Nggak nyetel tahu bener dah. Gue ngebayanginnya nggak nyetel. Ada sama Lu juga. pernah hidup begitu? Iya. Kan dulu angkot paling ini kan di depan kan bisa Depan, duduk 2 orang kan. Iya. Nah itu ruang pacaran gue dulu tuh.
Gitu. Dia turun duluan, dadah. Nggak masuk akal. Beneran cepet. Jadi muka doang. Karena kan gue dulu ini besarnya sama nyokap. Kan dulu gue nggak ada bokap, figur bokap tuh gue nggak ada. Nggak ada yang biayai waktu itu. Gitu ya. Oh gitu. Makanya gue pas nonton lo di Indosiar hampir jadi kangen rindu sosok bapak waktu itu. Si anjing. Lu kayak bapak. Si anjing. Masuk rindu sosok bapak ngeliat gue lu. Ya beneran gue jadi bapak lu pusing lu. Aduh. Gitu ya berarti perjalanan ya. Jalanan hidup lah. Gokil dah. Kalau Apaan kata lagi? Tukul kristalisasi. Hah? Kristalisasi. apa? Keringat. Keringat. Iya, bahasanya dia. Bahasa tuh. dia tuh. Bener sih. Ya. Percaya gue itu percaya. Nah, apa namanya maksud gue tapi semenjak lu kenal sama stand up, sama teman-teman stand up gitu-gitu, Jack. Hal apa yang menurut lu berpengaruh paling besar sama hidup lu tuh? Apa ya? Susah juga nih sih kalau gue tanya langsung gitu. Karena gue orangnya nulis banget. Kayak ini gue jawab via chat bisa nggak sih? Kenapa lucu banget? Ntar gue taruh di deskripsi jawabannya. Jari ya. Bawaannya gue pengen order ke KP Tulis jawab pertanyaan Yuda gimana ya ini? Lu order kalau lu sendiri gimana lu? Lebih ke ini sih ya, gue tuh orangnya emang besarnya kan juga di pergaulan. Banyak hal-hal, poin-poin hidup gue yang gue temuin tuh dari temen, dari pergaulan gitu. Satu sih mungkin pelajarannya di kebersamaannya, komunitas, solidaritasnya Ngerasa stand ya? up. Lu berasa banget ya? Solidaritas stand up ya gitu. Lu tiap minggu komunitas tuh kan benar-benar membuka ruang untuk orang-orang baru datang yang Iya mau sih. belajar. Open gitu. banget emang. Open Siapa banget aja. seperti itu. Suasana seperti itu yang mungkin bisa gue rasain sih gitu. Dan di sisi lain karena dari stand up jadi kan kenal lebih dekat kayak termasuk kayak Kak Andi gitu lebih dekat. Ada motivasi lah, lu bisa kok gini. Kan stand up gitu kan ya? Iya. Berani ngingetin kayak Iya. kadang-kadang to the point, lu tuh gini. Iya, ya kan gitu. benar, to the point. Salah ya salah udah. Gosip sih jalan. Iya. Iya dong, gosip jalan. Tapi kalau salah beneran diomongin. Kalau Diomongin. iya benar berasa banget. Itu sih. Makanya gue juga, tapi gue bingung ya apa ya peranan stand up paling besar. Gue ambil sih kalau ngomong paling besar ya susah juga gue. Karena kan kalau secara bahasa ya pertanyaan lo yang paling besar gitu. Berarti kan gue harus benar-benar mengurutkan mana yang paling besar. Iya nggak sih? Ya Allah, gila dianalisis sampai segitunya dia mah. Timbang pertanyaan begitu doang. Ya Allah. Iya benar. Ini kan paling besar berarti kan ada sesuatu. Nah ini kan gue jadi kayak nggak tega gitu. Harus menganggap sesuatu yang lebih rendah gitu. Aduh. Secara bahasa dan kata-kata ya. Kalau gue analisis pertanyaan. Dianalisis kan pertanyaan gue Kong. Lu. Tapi jawaban gue itu ya mungkin Yeah. peran pergaulan lah. Kalau dari kayak secara kayak sense komedi gitu-gitu dalam lu menulis, Nah itu grow juga sih gak sih? Mm. Berkembang juga nggak sih lu? Apa ya? Belajar sih. Gue ini jujur aja, kebetulan kan gue udah nggak ngawas di malam-malam. Apa? Udah nggak ngawas di malam-malam tuh ingat. Itu ada beberapa momen ya. Gue tuh komput sama Harry Hore. Gue bener-bener order celutukan lucu dari dia. Order ya. Pernah nggak lu? Apa? Order kok Harry? Kebayang di otak lu ada orang order celutukan lucu. Kebayang kalau itu gue. Kebayang gue. Celutukan lucu. Kalau caption nggak kebayang tetep gue. Celetukan lucu masih kebayang gue. Kayaknya gue rasa dulu pelawak-pelawak ada deh yang order celetukan lucu. Harusnya. Iya. Jadi gue kirim Ke Bang Komeng tuh gitu. Bang tolong bang saya mau ngelawak nih gitu. Di depan TNI misalnya. Apa ya kira-kira celetukan yang lucu? Tapi gue bener-bener bayar. Iya. Dan itu gue tinggal kirim skrip ke Harry bacain. Oh Iya. bang di sini nih ngomong gini lucu, ngomong gini. Kombut juga istilahnya. Iya, kombut istilahnya. Oke, Harry. Konsultan komedi ya kali Ya ini. konsultan komedi jatuhnya benar. Sampai akhirnya bener-bener dari gue order itu ada beberapa punch yang gue dapat sendiri. Jadi kayak kepancing sama Iya gua. benar. Karena Kerasa gue juga lu nya. jadi gue udah ngangkat sendiri, oh lucu, bener lucu. Terus gue jadi kayak Iya. kepercayaan diri meningkat, terus segala meningkat. Gitu. Kepercayaan diri mengeluarkan. Awalnya kan gue punchline. juga di host di net garing juga kan. Setelah gue konsultasi terus sama Harry, akhirnya gue
meningkat kelucuannya, tapi diganti. Wah, sama Tora Sudiro anjay. Tapi lu kebayang gak sih Jeb kalau misalnya gue ada pertanyaan nih, kalau misalnya lu nggak ketemu sama teman-teman stand up gitu, nggak ketemu sama yang namanya stand up gitu, lu kebayang gak sih ada yang beda gak kira-kira sama kehidupan lu sekarang gitu? Ya seperti kalau gue berandai-andai sih pastilah ada yang beda gitu. Kayak misalnya Contoh simpelnya aja, kalau gue bisa jadi bangun perusahaan, misalnya kayak kata itu kan bener-bener gue berangkat dari ngambil pelajaran dari MLI kan. Iya kan, MLI bicara soal diakui kan stand up juga gitu. Iya. Stand up juga. Gue bisa masuk MLI dari anak stand up. Gue bisa kenal sama Coki. Gue kenal sama Coki, gue kenal dulu sama yang lain-lain dulu kan. Gitu. Main werewolf dulu. Oh iya benar. Gue kenal sama Coki kan gara-gara main werewolf dulu tuh. Pergaulan sih. Pergaulan. Emang Jadi gokil. Dan lu juga nggak ini ya, maksudnya nggak menutup diri sama mentang-mentang lu udah jadi seleb tweet, jadi influencer, lu juga nggak menutup diri untuk bergaul gitu orangnya. Habisnya juga nggak ada yang spesial juga dia. Apa yang spesial? Kecuali gue pejabat. Nggak ada. Oh lu, maksud lu pejabat nggak boleh bergaul? Bukan gitu. Kan maksudnya kan ibaratnya buat apa gue membusungkan dada ini gue seleb tweet. Apa juga nggak ada keren-kerennya di mata anak stand up. Iya kan, nggak ada keren-kerennya. Gitu. Humble bro. Gue percaya pergaulan yang buruk kan merusak kebiasaan yang baik. Ya. Maka sebaliknya juga. Ya. Kebiasaan yang buruk itu bisa terkikis satu persatu kalau pergaulan kita baik. Terus. Dan di dalam pergaulan itu kalau pergaulannya punya kualitas, kita juga bisa apa ya? Diri kita juga kayak terpicu untuk bisa jadi manusia yang berkualitas juga. Gitu. Makanya ada komunitas kan. Di situ di komunitas itu kan bukan tempat kita buat kumpul-kumpul doang. Benar. Komunitas itu adalah semacam pot. Di situ kita bisa bertumbuh kayak tanaman. Gitu. Tuh kan. Tanahnya, airnya teman-teman kita. Tuh. Bagus. Tata katanya tuh, tata bahasanya kalau jari bagus. Bet gua sampai nggak nyampe ngikutin nih, bener tau gak lu? Gua baru dia udah ngomong sampai mana, gua baru ngikutin sampai mana, terlalu rapi. Makanya sia-sia buat temen-temen kalau ada di komunitas tapi lu ngeliat diri lu nggak ada perkembangan, itu pertanyaan buat lu. Jangan-jangan lu di situ malah benalunya. Iya. Lu makan tuh. Banyak lagi. Iya. Lu nyeletuk gitu lagi. Iya. Gitu. Iya bener. Lu udah setahun, 2 tahun ternyata lu tidak ada perkembangan. Lu buat apa berkomunitas? Ngapain aja selama ini? Bener. Tapi lu masih inget ini nggak? Gua masih apa namanya? Beat pertama yang lu tulis gitu. Ada. Lu masih inget? Ada beberapa. Apa? Coba dong. Anjing. Gue menantang deh. Boleh dong. Beat pertama yang emang lu tulis sendiri udah. Oh iya. Yang menurut lu, wah ini kayaknya lucu nih. Nih. Gini beat ya. Jadi aku itu lagi suka sama seseorang. Orang itu baik, cakep, setia. Kalian tahu nggak dia siapa? Diriku sendiri. Beat pertama gila. Ya Allah. Gokil, mantap dah. Jangan nanti. Dah, Nggak jelas bet ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi tertata. Bahasanya ada setup. Beat ini roll of three pertama gue tuh. Rule of three. Ada kan, gue baru paham roll of three kan. Gue buat lah satu. Kenapa sih semua cewek itu kalau ke mall apa-apa dibilang lucu? 1, tas dibilang lucu. 2, sepatu dibilang lucu. 3, lama-lama hatiku juga kamu anggap lucu ya. Kalau gue yang bawain pantas gak sih? Nah, si cewek-cewek, apa-apa dibilang lucu, tas dibilang lucu, Nah, coba. sepatu dibilang lucu. Ya, lama-lama hati gue dibilang lucu. Nyetel gak sih kok? Yang gue sesali gue disuci nggak begitu ya harusnya. Iya lu harusnya disuci gitu ya. Iya bener. Di suci lu nggak kayak gitu. Nggak. Suci 9. Nggak. Ya. Callback dari musim lalu bisa nggak sih? Gitu. Ya udah, gitu Jar. Thank you dah. Sama-sama, thank you Sudah bersedia meluangkan waktu buat diajak ngobrol. Ini gue lagi di kantor Rekapitulis nih. Wes, iya. Di Kabupaten Bogor. Jauh banget. Jauh ya? Anjing dari Condet jauh banget. Jangan Gokil. dari Condet. Di rumah lo ada siapa? Hah? Ada adek. Bapak gue doang, berdua. Bapak umur berapa? Umur 60. Wah, lo pulang ke rumah bapak lo udah 78. Tuh kan, jari lucu tahu. Kagak. Tuh, itu tadi habis order sama Harry.
Emang udah order deh buat Oh iya, syuting ini. karena kan gue tahu lu mau sini. Oke, thank you, Jep ya. Thank you sama-sama yuk. Sukses Makasih. buat YouTube-nya. Amin, mantap. Terima kasih sudah menonton. Dadah. Dadah.